wabarakatuh. Saya Hanifah Herman dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Dengan video ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Filsafat Ilmu dan Logika, materi tentang kemajuan ilmu zaman kontemporer. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peranan ilmu, bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu. Sungguh berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu menyebut dalam konteks sebagai predesasi sejarah perkembangan ilmu, sejak zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman komputer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa adalah ibarat mata rantai yang tidak dapat terputus dari satu sama yang lain. Hal ini baru ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikian semuanya saling terkait, oleh karena itu melihat adalah mengamati pemanfaatan dan perkembangan lebih lanjut dan rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami percepatan dan bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Yang dimaksud zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat zaman sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer ini berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satunya karakteristik utama ilmu zaman kontemporer yang dalam rangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu ekstra, tapi juga ilmu sosial dan juga keagamaan. Para pencipta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang sulit dibentuk disepakati bahwa semua sisi kehidupan manusia telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi, sektor ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Semuanya membutuhkan dan mendapatkan sentuhan teknologi. Satu hal lain yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan distribusi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam konstruksi ilmu yang membangun mereka. Dalam hal ini, penyebutan wacana dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskurs yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Beberapa contoh perkembangan ilmu di masa kontemporer yaitu santri, piai, dan abangan. Beberapa contoh perkembangan ilmu masa kontemporer. Santri, piai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian yang dalam versi aslinya berjudul The Religions of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi dan keberagaman. Masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan piai untuk menyajikan abstraksi yang terjadi otoritatif tentang penelitian Gates ini. Penulis mengutip gambaran Parsudi dalam pengantarnya terhadap buku Santri, Piai dalam Masyarakat Jawa merupakan Indonesia dari aslinya The Religions of Java. Arti pentingnya karya Graetz, The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu
bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang dalam suatu masyarakat dengan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya agensi dan sigensi dengan mengorganisasikan dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Abangan, santri, dan piai yang walaupun pasangan masing-masing merupakan struktur sosial yang tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama yang lain dalam perwujudan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku untuk dimonjokkan. Inilah sesungguhnya tesis Grants yang diusahakan untuk diperlihatkan dalam bukunya. Untuk memperlihatkan dalam bukunya, agama bukan memainkan peranan berbagai wujudnya integrasi, tetapi juga memainkan peranan pemecah belah dalam masyarakat. Walaupun demikian, tampaknya lebih menjadi perhatian Grants adalah masalah perpecahan dalam sistem sosial Jawa, bukannya integrasi yang terwujud di dalamnya sebagai dikemukakan oleh Harja dalam pembahasannya. Hal ini mungkin adanya penekanan berbagai gates pada dimensi struktur sistem sosial. Penelitian Cleats-Grants hingga kini mendapatkan perhatian daripada ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan, atau bahkan meruntuhkan tesis Grants tentang ketergosasi beragama masyarakat Jawa itu. Beberapa yang bisa penulis sebutkan di sini, misalnya seperti penelitian antropologis yang dilakukan oleh Bambang Panowo, penelitian Clisford-Grants yang kemudian mendapatkan banyak tantangan dari para pakar dan penelitian. Sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. Masih untuk bidang sosial agama, sosial juga menjadi perdebatan panjang tentang sistem dan hal tema lainnya yang terus berkembang dan menjadi buku bagi perkembangan ilmu dari waktu ke waktu. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Residency Council Laboratory bagi Universitas Inggris tahun 1961. 32 tahun yang lalu, tahun 1993, Dr. Jerry berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik penelitian atau pembelahan. Hanya saja semua teknologinya dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian, ilmuwan dari Social Roslin Institute, berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang dipergunakan Dr. Wimput dilakukan dengan ahli pengambilan inti sel somatik dari domba jenis tersebut. Yang ketiga ada teknik informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken Marakang IBM Mark VII merupakan peneliti moyongan komputer mainframe saat ini. Tren perkembangan komputer menaklir kecenderungan hendak bentuk dan dengan yang sedemikian mengecil. Dulu komputer belum mewakili bentuk dan kompak dan ringkasan. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruangan yang besar dan kabel-kabelnya yang berseliweran ke sana ke sini. Lalu semakin lama bentuk semakin kecil. Meskipun kemampuannya tidak menjadi kecil, ada PC dan laptop yang lebih kecil lagi. Dan berakhir Desmond Puter, komputer jenis PDA yang digenggam dengan ukuran layar hanya 3x2 inci dengan yang berfungsi sebagai keempat ada teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga dilakukan dengan melihat semua penemuan-penemuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contoh misalnya tentang teori partikel elementer.
Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dengan teori-teori bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar yang tidak dapat dilihat lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, neutron. Lebih jauh sekarang dikemukakan ruang sebagai bagian dari proton dan neutron. Sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elemen adalah quark dan elektron. Sains dan teknologi di bidang-bidang lainnya sebagaimana ditemukan atas zaman kontemporer ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapatkan sentuhan efek dan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam teknologi, rekayasa genetika, teknologi informasi dan bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau bidang teori partikel elementer, tapi juga dapat bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh misalnya yang dapat berawal dari telepon terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal nuklir seperti handphone dengan berbagai inovasinya dan bentuk yang monoklir misalnya HP yang dibentuk semakin simpel, ringan, menutup luas, tidak saja mampu mengirimkan suara tapi juga sekaligus melihat gambar. Ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi utama perkembangan ilmu itu menjadi perkembangan sangat cepat untuk mendapatkan gambaran sepintas tentang beberapa perkembangan ilmu memang untuk berkembang sangat cepat. Untuk mendapatkan gambaran sepintas tentang beberapa perkembangan ilmu itu berjalan dapat kita lihat misalnya seperti tabel di buku Filsafat Ilmu dan Logika di halaman 83. Dengan melihat tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan kecepatan dan perkembangan ilmu itu, tapi lebih menakjubkan lagi telah terjadi juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Jarang kemajuan ilmu teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibat bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.